Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Bapak Budi Manfaat, MSI, selaku dosen mata kuliah Metodologi Penelitian PAI. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Tasya Fitri Azhara, NIM 2381130154, mahasiswa program pendidikan jarak jauh, Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Dampak Keterlibatan Orang Tua Terhadap Kemampuan Membaca Al-Quran Anak di TPQ Surau Simpang Maut. Adapun yang melatar belakangi proposal penelitian saya adalah pendidikan Al-Quran di Indonesia memiliki posisi yang strategis dalam membentuk karakter anak sejak usia dini. Taman Pendidikan Al-Quran menjadi salah satu wadah pendidikan non-formal yang tidak hanya mengajarkan cara membaca Al-Quran, tetapi juga menanamkan nilai-nilai keislaman. Namun, keberhasilan dalam pembelajaran di TPQ sangat dipengaruhi oleh keterlibatan orang tua. TPQ Surau Simpang Maut di Kota Padang mencerminkan tantangan nyata di lapangan. Dari 67 santri yang aktif, 9 diantaranya mengalami stagnasi pada Iqra 1-5 selama lebih dari 6 bulan. Mayoritas orang tua santri bekerja di kalangan sektor informal dan memiliki keterbatasan waktu dalam mendampingi anak belajar. Bahkan sebagian besar mengakui tidak percaya diri dalam mendampingi anak belajar karena keterbatasan dalam pemahaman tajwid. Santri yang didampingi secara rutin oleh orang tuanya menunjukkan perkembangan yang lebih cepat dibandingkan santri yang tidak. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua bukanlah menjadi faktor pendukung, melainkan faktor utama. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali pola keterlibatan orang tua, hambatan yang dihadapi, dan dampak keterlibatan orang tua terhadap keberhasilan anak di TPQ Surau Simpang Maut, khususnya di kalangan keluarga sektor informal. Secara teoritis, penelitian ini mengembangkan teori scaffolding keluarga berdasarkan teori Vygotsky. Secara praktis, penelitian ini akan menghasilkan modul 20 menit bermakna yang menjadi panduan bagi orang tua. Jika tidak ditindaklanjuti, maka akan muncul risiko generasi yang tidak mampu membaca Al-Quran dengan baik. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi kontribusi dalam membangun ekosistem pendidikan anak yang inklusif dan berkelanjutan. Idealnya, keterlibatan orang tua dalam pembelajaran Al-Quran menjadi faktor pendukung dalam membentuk kemampuan baca yang baik dan membangun kedisiplinan belajar sejak dini. Namun, kenyataan di TPQ Surau Simpang Maut menunjukkan adanya sejumlah santri yang mengalami stagnasi belajar yang diduga berkaitan dengan rendahnya keterlibatan orang tua di rumah. Untuk menjawab rumusan masalah di atas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana karakteristik pola pendampingan orang tua khususnya dari 9 santri stagnan dalam belajar Iqra di rumah ditinjau dari aspek frekuensi, durasi, metodik, dan kualitas interaksi. Yang kedua, faktor-faktor dominan apa yang menjadi penghambat bagi orang tua dalam memberikan pendampingan belajar Al-Quran. Yang ketiga, bagaimana dampak psikologis dan akademik yang muncul pada santri stagnan dalam proses pembelajaran. Penelitian ini memiliki urgensi tinggi dalam konteks penguatan pendidikan Islam berbasis keluarga. Di tengah arus modernisasi, digitalisasi, dan perubahan pola kerja di masyarakat, fungsi keluarga yang seharusnya menjadi pendidikan utama bagi anak, ini bergeser menjadi sekedar instansi logistik dan sosial. Fungsi edukatif yang seharusnya dijalankan oleh keluarga cenderung terabaikan karena tekanan ekonomi dan minimnya literasi keagamaan. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran orang tua sebagai mitra aktif di TPQ dalam mendidik anak khususnya di kalangan pekerja sektor informal. Penelitian ini akan menghasilkan strategi pendampingan yang mudah diterapkan seperti modul 20 menit bermakna dan menjadi kontribusi serta rekomendasi
evaluasi kebijakan dalam pembinaan orang tua. Urgensinya mencakup aspek pendidikan, moral, dan spiritual anak. Bab 2. Tinjauan literatur. Yang pertama, tinjauan konseptual. Adapun tinjauan konseptual akan dijelaskan di sini, yaitu keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak tidak hanya berdampak pada aspek akademik, tetapi juga spiritual dan emosional. Dalam konteks pembelajaran Al-Quran, keterlibatan ini mencakup frekuensi interaksi, durasi, serta kualitas interaksi orang tua dan anak. Anak yang dibimbing secara rutin umumnya menunjukkan kemajuan dalam membaca dan memahami tajwid dibandingkan dengan anak yang belajar tanpa dukungan di rumah. Yang kedua, tinjauan teori. Penelitian ini didasarkan pada 3 teori utama. Yang pertama, zona perkembangan proksimal dari Vygotsky yang menekankan pentingnya peran orang dewasa dalam membimbing anak melalui proses scaffolding. Yang kedua, modal 6 tipe keterlibatan dari Epstein yang menggarisbawahi pentingnya keterlibatan orang tua dalam kegiatan belajar di rumah dan kolaborasi dengan lembaga pendidikan. Yang ketiga, teori beban kognitif dari Sweller yang menekankan perlunya metode belajar yang ringan dan tidak membebani anak, seperti memecah materi bacaan menjadi bagian-bagian kecil. 3. Tinjauan penelitian terdahulu. Aziz menunjukkan bahwa pendampingan orang tua meningkatkan kemampuan tajwid anak hingga 45%. Putra menemukan peran teknologi digital membantu orang tua mendampingi anak. Zahra dan Lutfi menemukan kurangnya literasi tajwid menjadi penghalang utama keterlibatan orang tua. Sedangkan Datuk menyoroti peran keluarga besar budaya Minangkabau yang dapat menjadi dukungan tambahan. Namun, belum ada penelitian yang secara mendalam mengkaji kombinasi antara keterbatasan waktu, literasi, dan status sosial ekonomi orang tua sebagaimana diteliti dalam studi ini. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus intrinsik. Fokusnya adalah untuk memahami secara mendalam dinamika keterlibatan orang tua terhadap santri yang stagnan di TPQ Surau Simpang Maut. Lokasi penelitian ini adalah di TPQ Surau Simpang Maut, Kota Padang. Subjeknya terdiri dari 9 orang tua santri yang stagnan, 3 guru TPQ, dan anak-anak mereka yang menjadi objek observasi. Data dikumpulkan melalui 3 teknik utama, yaitu cara semi terstruktur, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan selama 3 bulan. Analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik menggunakan model Brown dan Clark. Mulai dari pengenalan data, pengkodean, hingga identifikasi tema. Validitas data diperkuat melalui triangulasi, metode sumber, dan konfirmasi hasil. Adapun daftar pustakanya sebagai berikut. Demikian yang dapat saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.